Itu Golkar orang gini, yang kuat ya Bang di grassroots ya. Golkar itu kan orientasinya, kita kan harus tahu. Dia kan selalu lihat patronnya ini siapa. Ya kan, presiden, wakil presiden. Menjelang Pilpres 2009, itu Pak JK bilang nggak ada komunikasi, sangat minim komunikasi dengan Pak SBY. Ya penyebabnya macam-macam. Mungkin SBY ini, Pak JK ini kan lebih cepat lebih baik. SBY ini kan lambat dalam mengambil keputusan. Ragu-ragu Bang, ragu-ragu. Ragu-ragu. Jadi menurut saya ya memang sulit gitu untuk seorang presiden Indonesia mengambil satu keputusan tegas. Oke, welcome to Total Politik dan ruang temu di sisi lain kita mencoba corner-corner baru ya. Ya, sport-sport mengeksplorasi sport lain nih dari Iya. kantor Total Politik. Spot boleh baru. Narsum Tetap lama. tetap konservatif. Iya. Iya Bang. Gimana? Asalnya kan konservatif revolusioner. Konservatif revolusioner barbarian. Kaucu gimana Bang? Kaucu Bang? Bang Kaucu sekarang udah mulai kemana-mana nih Bang. Iya, Kak Ucu ini kan juniornya disuruh diam dulu semua. Sudirman Said, Ahmad Ali, semuanya suruh diam. Jadi biar dia yang muncul di depan dulu, ya kan? Jadi supaya dia lihat nih nampaknya yang junior ini nggak mantap. Oleh karena itu perlu nampaknya dia turun langsung, lobby sana, lobby sini, bicara sana, bicara sini kan. Cuman nggak boleh terlalu capek. Dari segi usia kan hampir 80. Kaucu kan? Sama kayak Pak Luhut lah ya, Ya. seumuran. Pak Luhut Ya. 78 ya dia. Ya Pak Luhut setelah berobat ke Singapura kan mungkin agak fit lagi ya. Itu agak fit lagi. Tapi Kak Ucu itu kan sering dia bolak-balik. Dia nggak ke Singapura, dia ke Amerika. Mayo. Kalau berobat, ya. Jadi ya sebenarnya kita harapkan semangatnya ini bertahan ya. Supaya kompetisi pencapresan ini makin berkualitas, ya kan? Ada Pak Jokowi, ada SBY, ada Kak Ucu, kan itu mantap. Ada Ibu Mega. Kan kalau Ibu Mega kan bukan pemain politik, pemimpin politik. Dia bukan pemain. Kalau Kak Ucu ini bukan pemimpin politik, pemain politik, itu bedanya. Bedanya apa Bang? Pemain politik dan pemimpin politik dalam Kalau terminologi Bu politik. Mega ini kan bicaranya kalau dia pemimpin politik, dia kan mengorganisir kekuatan-kekuatan politik yang ada, baik di internal dia ataupun di luar dia. Kalau pemain kan ini bisa zigzag kiri kanan kan, namanya pemain. Jadi memainkan situasi, memainkan peran sebagai orang-orang yang memanfaatkan peluang-peluang gitu. Ya. Kalau Bu Mega kan nggak gitu orangnya. Nah itu memang Kak Ucu tuh jagonya di situlah. Ya kan? Sekti Kaucu itu Bang ya. Nah, waktu, Tastes ya. Ya, that's the- walaupun dia katakan kemarin ini sejak saya nggak tahu apa dia yang ngomong atau siapa yang ngomong, ada di media sosial. Sejak dia ini mendukung Anies secara terbuka, bisnisnya banyak diganggu. Padahal sebelumnya juga udah ada masalah kan gitu. Masalah apa Bang? Ya masalah seperti jalan tol itu MBZ kan, kan bermasalah itu. Buka kayu. Kakak juga kan, karena dianggap ada merubah spek dari beton ke besi itu kan. Ya, itu urusan jaksa lah. Iya, tapi kan belum, itu masih dalam proses Iya. ya kita Itu kan ikut Nah, lah. tapi kan gini Bang, 2004 ke 2009 itu Kaucu ini kan wakilnya Pak SBY kan. Ya, Waktu itu sama Pak Surya Paloh gimana hubungannya? Baik juga. kalau Kak Ucu ini Pak Surya selalu baik. Oh emang selalu baik. Ya selalu baik kalau dia ya. Pribadi kedua orang itu saya belum pernah, walaupun ada perbedaan-perbedaan, ada sedikit sebenarnya ketersinggungan ya. Tetapi Pak Surya itu kan selalu mencoba mengerti Kak Ucu lah. Ya kan kita cerita pada kasus pemilihan Ketua Umum Golkar di Bali 2004 kan. Wah, gila Bang. Ya sebenarnya kan settingnya
waktu itu Lawan Bang Akbar ya waktu itu ya Bang? ya settingnya itu kan Surya Paloh lawan Bang Akbar kan. Oh gitu, awalnya tuh Surya Awalnya kan Paloh? begitu. Pasca konvensi ini Bang ya? Ya, dan saya juga secara langsung pernah ngomong sama SBY, sebaiknya Surya Paloh. Ya kan? Sebab saya bilang kalau Kak Ucu, Pak Yusuf Kalla, saya bilang yang menjadi ketua umum, dia wakil presiden, ketua umum Golkar punya powernya full. Gitu. Oh jadi abang udah kasih tondo-tondo ke SBY bahwa Ya. kalau Kak Ucu yang ambil alih Golkar ini buat Pak SBY belum tentu menguntungkan gitu. Belum menguntungkan. Iya. Nah, tetapi kan masalahnya Pak SBY ini kan melihat Kak Ucu ini kan orang yang selalu berdekat sama dia. Satu tim lah, gitu kan. Masih Kalau honeymoon Pak tuh ya. Surya Paloh kan dilihat dekat, tetapi tidak satu tim, agak susah. Dan bisa juga dia lebih takut kepada Surya Paloh dan Akbar Tanjung dibandingkan Kak Ucu. Ya udah akhirnya dibalik, ya kan, supaya jangan pecah. Cuma kalau maju 3 Akbar Tanjung yang menang kan, itu pikirannya. Makanya Kak Ucu maju sendiri sebagai ketua umum, Bang Surya diangkat sebagai ketua Dewan Penasehat. Oke. Penasehatnya Kak Ucu. Kak Ucu sebagai ketua umum. One team lah ya. Ketua one team kalau nggak salah. Nggak tahu ya, one team ya. Iya. Dengan pertimbangan kalau di One bin apa one team lah, pokoknya one team. gitu-gitulah. Karena waktu itu Dewan Pembina tuh lagi dibekukan setelah Soeharto 30 kan? tahun. Dewan Pembina kan ini. Soeharto. Betul. Ya Dewan Pertimbangan lah. Iya. Kalau diminta ditimbangkan, kalau nggak diminta ya nggak ada pertimbangan. Pairingnya di PD Perjuangan ada Pak Taufik Kemas. Ketua Iya. DPRPU ya Bang. Ya, Terus itu nggak dinasti dianggap. Hah? apa lagi? Tiba-tiba dinasti ini bagus Ya kan, banget Kak Mas Ucu. Taufik kan suami istri sama Mbak Mega kan nggak ada dinasti. Oh. Tidak dianggap dinasti politik kan? Karena nggak ada hubungan darah. Hah? Hubungan darah, hubungan kamar kan ada. Iya. Eh, Kenapa ke situ Bang? iya. Hah? Ya kan ini lagi musim-musim soal dinasti kan semua. Kalau kita lihat kan kita aja yang ribut-ribut soal dinasti ini. Di luar negeri sekarang Macron apa Macron? Macron adiknya jadi Perdana Menteri. Emang adeknya itu? Adiknya. Hah? Yang muda 34 Iya, tahun ya? adiknya, adik Macron. Dindanya apa adenya? Dinda kali Bang. Bukan adik-adik. Dinda. Ya tahu lah, coba cek lagi, kau cek. Coba kau cek lah. Dinda apa adek nih? Ternyata Chong Sung Kim ini dinda-dinda juga di Golkar nih ternyata. Iya, kita baru tahu. Dindanya Dev Laksono juga ya. Iya. Terus gitu. Mitra-mitra. Apa ya? Lanjut Kak Ucu tadi. Ya. Akhirnya Kak Ucu dan Pak Surya digabungkan melawan Bang Akbar. Bang Akbar maksudnya. Yang berhasil membawa Golkar menjadi pemenang pemilu 2004. Iya kan? Golkar nomor 1 kan waktu itu kan? Kan 2004 dong, 2009 dong. 2004, 2004 kan udah SBY udah presiden. Iya. Golkar menang pemilu 2004 Bang. 2009 yang menang pemilu Nah yang namanya Pak. abang nih lagi ngomong konteks jelang 2009 Iya, nih. ini kan bicara Yusuf Kalla ketua umum. Ya udah jadi wapres. Jadi wapres. Karena aku bilang tadi Bang, Akbar Tanjung. Udah kau jangan defend lagi nggak bertahan Yang lagi. berhasil membawa Golkar Oh iya rebound itu menjadi betul. pemenang pemilu. Itu betul. Itu Tapi benar kan kau. waktu 2009. Nggak Nggak ngerti bilang- Golkar kau. Nggak ada yang bilang kau salah. Waktu 2009 kan pemenangnya SBY. Demokrat kan. Kita nggak berani. Dengan suara 26%, kursi kalau nggak salah 20% lebih. Itu Demokrat waktu itu dahsyat juga. Tapi tidak bisa mencapai waktu PDIP 33. tahun 99. Abang di situ. Ya, 133 dengan 53 juta suara ya. Berapa? 35 juta suara. 33%, 34% ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, Kembali ke Kak Ucu dan Surya Iya. Paloh ya. bergabunglah Surya Paloh dengan Kak Ucu dengan backup SBY untuk melawan Akbar Tanjung di Bali. Ya pasti menang. Presiden di belakang, wakil presiden jadi calon ketua umumnya, ada Surya Paloh lagi yang juga calon ketua umum yang kuat juga. Suara berkumpul di situ untuk lawan Akbar Tanjung sendiri gitu. Waktu itu diperkirakan ya Bang, maksudku apakah kekalahan Bang Akbar itu bisa masuk akal dan diperkirakan nggak? Atau memang udah otomatis aja kalau kata Abang ada presiden ada wapres di situ? Ya udah nggak bisa lagi lah. Kan
gini, Meskipun Bang Akbar tuh Golkar dikenal orang gini. yang kuat ya Bang di grassroots ya. Golkar itu kan orientasinya kita kan harus tahu. Dia kan selalu lihat patronnya ini siapa. Ya kan, presiden, wakil presiden. Gitu. Pokoknya gerbang istana lah. Gerbang istana ada di situ ya. Dia ke situ aja, mayoritas ke situ pasti. Itu kan sama dengan pemilihan Golkar waktu setelah itu ya, 2010 ya, di Riau kan. Ya, Pak Surya lawan Pak Surya lawan Abu Rizal. Kan? Boncal, ya. Nah, sebenarnya kan kalau dilihat angka 2 jam sebelum pemilihan ketua umum, itu kan si Surya Paloh kan leading. Tapi begitu turun Pak Luhut segala macam, Samsir Siregar segala macam, Panglima TNI turun ke Riau semua berubah suara itu. Ya artinya Pak, orang melihat ini istana turun. Ya kan, berarti SBY ada di sini nih. Ya. Gitu. Nah, yang kedua itu kenapa Pak Surya itu nggak menjadi favoritnya SBY waktu itu? Oh, Pekong. Ya, pecah kongsi ya. Ya, Kan tadi kan Kan gara-gara itu pecah kongsi kan? masih ya. Gue inget kalau nggak salah ya. Waktu nonton Quick Count pertama kali tahun 2004, ya. itu Pak Surya yang mendampingi Pak SBY di itu pendopo Cikias ini kan Bang, masih nggak Bang? tahun Nonton Metro 2004. TV 2004. Ya, bukan itu aja. Pak SBY kan dikasih kamar khusus, ruangan khusus sama SP Surya Paloh di Metro TV. Oh, sama kayak Chong Sung Kim. enggak lanjut Bang. Ya kan? Apa? Gue penasaran. Hah? Udah nggak usah. Lu suka yang penasaran jangan diangkat. Ya kan? Nggak tahu juga dia kadang-kadang. Iya, masa nggak ngerti? Kayak ini. Nah, Ini. Bukan. bukan ke sana dong. Kan di sana. Oh, di sana ya. Kantor Budi. Iya. Nah, jadi Ada juga kan ruangan PSBY kan? nah kan Oh, Ya. ada di lantai 27. Iya. memang kan Pak SBY ini kan safety player. Dia betul-betul pelajari ini orang itu walaupun dia nggak suka, kalau dia lihat bisa menguntungkan dia kerjasama. Tetapi dia suka juga, tapi dia lihat ini tidak bisa menguntungkan, ya nggak bisa kerjasama. Nampaknya posisi Bang Surya itu kan orangnya agak sedikit meledak-meledak juga, banyak kritik juga, banyak koreksi, ya kan? Nah, mungkin buat SBY ya harus jaga-jaga juga nih. Padahal sama posisinya sama semua tuh. Akbar Tanjung, JK, Kak Ucu, sama si Surya Paloh. Sebenarnya kalau kita lihat karakter kan hampir-hampir sama semua kan. Nah, tapi memilih yang namanya Kak Ucu, itu dalam konteks dia wakil presiden, lebih enak koordinasi kalau dia juga ketua umum. Karena SBY waktu 2004 itu paling khawatir dengan DPR. Karena dia 7% ya, Dia cuma 7,6. Ya kan? Hanya 7,6%. Jadi dia khawatir betul bagaimana dengan DPR. Dan waktu itu kalau nggak salah koalisinya pendukung Bu Mega tuh lebih banyak ya Bang? Lebih banyak. Ya, dia kan cuma Bulan Bintang, PKS, PKPI kecil lah ya. Gitu. Cuman kan waktu itu memang threshold belum ada ya, 2004 ya. 2,5% ya kalau Ya nggak salah kecil lah. Kecil. Nah jadi, dan memang pemilihan DPR dulu kan, baru presiden kan, belum bergabung waktu itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang bicara soal kepentingan politik aja. Kenapa SBY ini mendukung Kak Ucu sebagai ketua umum Golkar? Nah, sampai pada akhirnya sebelum ke pecah kongsi Surya Paloh dan ini ya, Surya Paloh dan apa namanya Pak SBY ini Bang, Abang tadi mengingatkan Pak SBY kalau sebenarnya rawan nih, khawatir nih bisa nih kalau Kak Ucu dibiarkan mengambil alih Partai Golkar akan bisa punya dampak yang kurang baik buat Pak SBY. Nah, sampai pada akhirnya ketakutan abang itu terjadi apa enggak? Ya saya kira terjadi lah. Artinya apa? Dan apa penyebabnya? Ya artinya kan banyak juga program-program pemerintah, policy-policy pemerintah yang memang Kak Ucu jalan kan. Akhirnya kan kita lihat di ujungnya kan pecah. Ya. Iya. Berpisah juga sebelum Pilpres itu pun juga sebenarnya sudah ada keretakan berkaitan dengan Bank Senturi dan lain-lain ya. Yang kemudian
Sri Mulyani mengundurkan diri kan jadi Menteri Keuangan, kembali. Zaman Pak Bud, Bang. Bukan dong, dia itu 2004. Bukan zaman Pak Bu. Bank Senturi tahun berapa? 2008. Bailout-nya. Lah ya 2008 kan pemilu kita kan baru 2009. Inilah kau nggak ngerti. Masih sendiri BenQ, kau. Bu Ani itu mundur Iya, tahun 2010 ketika ada pansus. Enggak. Hubungannya enggak ada. Dia hubungannya dengan Bank Senturi. Itulah kau nggak ngerti. Kau udah lanjut dong. Kalau 2010 kan Pak Bud udah wapres. Sri Iya. Mulyani masuk lagi dipanggil sama SBY. Sri Mulyani nggak pernah mundur, Bang. Kecuali ketika dia ingin pergi ke Bank Dunia sebagai managing director. Kan harus mundur. Dia mundur dulu dari ini. Iya. Ada persoalan macam-macam lah. Ah. Ada kelompok usaha yang dia juga nggak cocok, ya kan? Yang itu nampaknya kelompok usaha ini di backup juga sama Pak SBY kan. Kak Ucu juga. Nah, jadi dia lebih bagus mundur aja, gitu loh. Dan Kak Ucu setuju dia mundur, Ah. gitu. Ya, itu jalan terbaik. Itu Kak Ucu ngomong sama saya memang di rumahnya di Wapres di Mangun Sarkoro, ya kan? Nah bisa jalannya Kak Ucu sama SBY ini, Iya. ya Pak SBY sama Pak Surya ini gimana? Oh, Surya Paloh lagi. Kak Ucu sama Bang Surya nggak pernah bisa jalan. Enggak, Pak SBY sama Pak Surya. Ya macam-macam. Waktu itu memang kan Metro ya kan banyak sekali mengkritik program-program pemerintahnya SBY, ya kan? Sampai Pak SBY minta session khusus untuk melakukan klarifikasi di Metro, dan itu dikasihkan oleh Pak Surya, gitu loh. Surya Paloh kasih kesempatan untuk mau klarifikasi, mau ngomong apa persilakan, gitu kan? Nah, tapi ya namanya hubungan. Sebenarnya kan Pak Surya itu dengan adanya Kak Ucu wakilnya SBY itu dia happy juga ya. Ada kawan di sana kan gitu. Pada saat 2009 ke atas dia udah nggak ada lagi teman dengan SBY ini. Jadi macam-macam lah ya. Namanya orang interaksi politiknya banyak kan. Nah, saya kira memang ada kekhawatiran SBY dengan Pak Surya Paloh itu. Memang Pak Surya Paloh kan tidak bisa dikendalikan, gitu loh. Barli ini Bang ya, Dia barang liar ya. ya dia jalan sendiri, tidak bisa dikendalikan oleh SBY, ya kan? Jadi ya bagaimana mau dipertahankan perkawanan itu? Sementara kan dia presiden, ya. Paten juga, Bang. Pasti ada hal yang Iya. apa contohnya Pak Iya. Surya nggak bisa dikendalikan. Pasti kan ada momentum pekongnya, Bang. Misalnya apa ya, kalau antara Bu Rini sama Bu Mega gitu kan. Ya, Stabilo merah. Opung Panda cerita soal Stabilo merah, ya kan. Itu ada soal misalnya siapa ya, Tom Lembong sama Pak Jokowi apa? Apalah misalnya ada. Kalau saya kan gini, Anies sama Pak Jokowi ya pekongnya Ya. ada. kalau saya nggak tahu kalau ditanya persis secara detail ya, tetapi memang beberapa hal Opung Panda kan juga sudah cerita persoalan ada upaya pemanggilan Surya Paloh oleh kejaksaan kan gitu. Oh iya. Oh iya Kan benar. pernah diceritakan Opung Panda itu. Ya, gitu. Kalau dengan TNI misalnya, Bang Surya ini kan sempat dituduh orang yang ikut membantu atau mendanai peledakan Bom tanda tinggi. bom BCA itu. Sehingga dia sempat dipanggil juga oleh dulu Laksusda ya. Nah itu Laksusdanya kan waktu itu kalau nggak salah Pak Sapri Samsudin ya. Nah, tetapi ya biasalah ya kan. Pak Hendro ikut membantu menyelesaikan ya kan. Nggak mungkin lah masa Surya Paloh teroris kan. Jauh sekali ya. Dia mencintai kehidupan kok ya. Ya, Gore-gore ya. jadi itu kalau ada orang menganggap Surya Paloh itu teroris tuh salah besar kan. Gimana, Dit? Iya, Bang. Iya, Ya, iya. ngomong-ngobrol ya santai-santai. Iya, makanya ini lagi nanya itu tadi sama Surya ya. Jadi Bang Zulfan sebenarnya nggak tahu persis apa momentum pekongnya. Tahu sebenarnya tapi nggak mau cerita. Iya, Bang tahu. Nggak tahu saya.
Atipu lah. Enggak. Itu kan tadi yang Opung Panda itu sebenarnya yang paling Yang prinsip. paling mendekati lah ya. Make sense. Paling nggak yang sudah dirilis ya ke publik. Iya, udah di Nah, kalau Kak Ucu, Tapi gini Bang, belum. ada satu lagi pertanyaan saya soal Pak Surya Paloh sebenarnya. Yang saya sangat penasaran dari Pak Surya Paloh. Kayaknya di antara semua ketua umum partai itu yang nggak jadi pejabat itu ya Pak Surya kayaknya. Bu Mega, kepala BPIP ya. Iya, dan presiden, pernah presiden. Siapa lagi ya? Iya, Pak Oso, ketua DPD. Iya. Pak Surya itu malas saja jadi pejabat lapor-lapor hasil kekayaan segala macam. Kewajiban administrasinya. Iya, ini malas lah ya. saja dia. Nanti dia bilang kita betul pun bisa salah Pan katanya. Udahlah gini aja lebih enak lah, gitu kan? Tapi beliau itu tokoh politik yang nggak pernah di jabatan Iya, publik loh. bahwa Pak Surya sendiri menjadikan Golkar. DPR jadi nggak dulu? Nggak pernah. kan? Jadi begini, kalian harus pelajari bagaimana. Cuma dia maju konvensi aja di only game Iya. tahun dia racing for jabatan ya. Iya, satu aja kan. Race for jabatan setelah itu Kalau dia kita nggak pernah lihat lagi, kan? apa astronomi Nyalek ya, nggak pernah. kalau kita pelajari dari Maju segi ketua umum aja. Ingat, tapi kan jabatan Ketua kalau umum, partai. partai jagoan. Jabatan pemerintah maksudnya Pemerintah, kan, ya, kan? betul. bukan. Salah satunya Konvensi, betul. konvensi. Itu Kalau pun di kali- partai. Iya. Kalau kita lihat dari astronomi, kalau ilmu bintang itu apa? Astronomi. Astronomi. Iya. Dia kan orang Cancer. Cancer ini kan ingin berkuasa tapi tanpa jabatan. Nah, abang ini kata Iya, iya. siapa nih? Coba aja lihat. Nggak jauh, kau cek aja. Ya kan? Zodiak ini analisisnya nih. Nah, Iya. jadi Bukan dia ngerti kita. ini misalnya jabatan-jabatan yang terlalu mengikat, protokoler dia nggak suka. Ketua umum itu kan bebas, Ya. tidak juga protokoler. Ya kan? Tergantung dia. Nah, bisa anggota DPR kan begitu. Beda dengan jadi menteri, jadi pejabat, jadi ini kan semua protokoler, ya kan? Nah, orang-orang Cancer tuh begitu, agak nyeni dikit. Ada Bang Surya tuh ada di situnya dia. Jadi dia nggak terlalu mengejar misalnya aku mau jadi ini pejabat itu tuh nggak penting buat dia. Walau Pak Jokowi pasti nawar. Nah, tapi jawaban dia saya di sini aja. Lebih enak saya di luar tapi saya orang bapak. Nah, kan gitu. Oh gitu. Iya ya, bener juga, bener nih. Setelah gue lihat, kayaknya cuma beliau ya ketua umum yang tidak ambil jabatan publik di pemerintahan ya bang. Iya. Dan tidak ada ambisi untuk Coba situ lihat gitu Pak loh. Erlangga, ya 3 besar nih. Semua. Pak Prabowo, Menhan. Iya. Ya kan, Semua maju. partai lah. Caimin. Pak Zul, Iya. sampai Pak Oso-nya ya ketua DPD kan. Ya, si ini Pak Mardiono pun ketua apa? Iya. Sekda Lembang. Enggak. Iya. Semacam sekda Lembang lah. Itu unit ini utusan khusus presiden. Iya, kan? Masih ada jabatannya. Ada. Ada kan di sini kantornya Tuku Umar nih. Kalau Pak Tahu Surya betul, enggak. Tahu kan kawan saya itu. Pak Mar nggak ada, Pak Surya Paloh nggak ada sama sekali loh. Iya ya. Dan nggak. Dan konsisten. Iya betul. Coba cek yang lain itu bukan Cancer. Yang Cancer cuma Pak Surya sendiri. Abang nih mana? Kalian tuh nggak percaya, ngapain orang tiap tahun itu, tiap minggu keluarkan astrologi, astronomi itu, kalau itu nggak penting. Inilah kadang-kadang. Ya buat seru-seru aja bang. Iya. Belum tentu cocok juga. Iya. Tapi kalau untuk Cancer banyak yang cocok. Oh gitu ya Bang. Abang apa? Hah? Gemini ya bang. Aku ini? semua. Di mana yang cocok aja, kita ambil yang cocok, Disesuaikan ya, Bang, ya? disesuaikan aja. Oh gitu. Iya ya. Artinya Pak Surya itu merasa lebih bebas gitu ya. Bebas, dia dia mau jadi Cancer. orang bebas. Dia orang kan memang orang bebas sebenarnya. Pengusaha, ya kan, berpolitik pun berpolitik yang dia tidak terikat dengan protokoler, ya kan. Dan ini Bang ya, hubungan Kak Ucu dan Pak Surya ini nih 2004 nih. 2004 ya Pak JK jadi Ketua ketua umum. Golkar Bang. Setelah menang Wapres kan. Pak Kak Ucu atau Pak JK jadi ketua umum, Pak Surya jadi ketua Dewan Pertimbangan. Ketika Munas Golkar di Riau itu berbalik tuh. Pak Surya calon ketua umumnya, calon ketua Dewan Pertimbangannya Pak Nggak ada, belum Kaucu. ada. Belum ada, nggak ada. Duet Bang. Kan itu race-nya Itu kan pakai- itu juga sebenarnya di situ ada kekecewaannya Pak Bang Surya juga dengan Iya, Kaucu. karena Pak Ical sama Bang Akbar koalisi. Bukan. Waktu Pak Ical jadi ketua Dewan timnya Bang Akbar. Bukan itu dulu. Kau terlalu jauh. Pengurusnya belum ada bicara one team. Inilah kadang-kadang.
Pengurusnya belum ada udah lompat one team. Nggak ngerti one team kan. Iya, masa Paket-paket ini loh Bang, paket. nggak ada paket itu. Jadi ceritanya begini, sebenarnya waktu itu seharusnya Munas Golkar itu di Ujung Pandang. Makassar Bang. Makassar. Sekarang kan Makassar dulu Ujung Pandang waktu zaman itu. Nggak ngerti Makassar kau. Inilah 2010 masih Ujung Pandang. Oh gitu. Iya. UPG ya ini ya kalau di pesawatnya Bang ya. Nah, jadi diputuskan kan diarahkan ke sana. Kenapa di sana kampungnya Pak JK, Oh. ketua umum. Otomatis lebih mudah Bang Surya untuk menang. Ya kan? Karena Pak JK ini mendukung Bang Surya. Surya. Tetapi tiba-tiba kok diarahkan ke Pekanbaru. Kenapa tuh Bang? Pak JK pernah ketua umum. Nah, itulah Bang Surya bilang inilah Pak Yusuf Kalla ini harusnya dia pertahankan itu di Makassar. di Makassar. Ujung Pandang. 2010 masih Ujung Pandang kau. Iya, kau ngomong Makassar lagi, aku terpengaruh Ujung Pandang. Aku hidupku kan sekarang, Bang. Abang yang hidup dulu. Kalau hidupku aku sekarang. Ya, aku ikut kau lah, Makassar. Iya, iya kan. Agar aku bilang Makassar, aku ditimpa sama Ya, kau nggak ada argumentasi. Kau keras aja. Argumen Argumentasi kosong. nggak ada. Kosong kau memang. Kita kan ikut bukan statement, argumen. Argumen. Ini. Keras-keras aja kau. Kau hantam-hantam aja. Argumentasi kau nggak ada. Nah, jadi Bang Surya sempat itu bilang, aduh kenapa kalau kita di Ujung Pandang lebih enak. Kenapa Pak Yusuf Kalla nggak mempertahankan aja? Mungkin kan ini keputusan pleno. Nah, kalau pleno misalnya pengurus harian dikuasai oleh Abu Rizal, dan Abu Rizal malah orang Sumatera, dekat-dekat sama kampungnya ada sentuhan-sentuhan, mungkin dia juga bisnisnya ada kelapa sawit banyak di sana, ya kan? Nah, lebih mudah dia mengkoordinir untuk menang di sana. Dan itu terbukti. Oh jadi Pak Ical menguasai BPH ini Bang ya? Apa namanya istilahnya? Pengurus harian. Pengurus harian. Dewan Pengurus Harian. Akhirnya Dewan itu diputuskanlah di sana. Kak Ucu kan juga nggak bisa bikin apa-apa kalau ini putusan pleno kan? Oh, nggak ada hak veto. Nggak ketua umum juga, ada. Bang? Di situ macam-macam orang situ. Ada Akbar Tanjung, ada ini. Apa yang bikin Kak Ucu bisa kalah itu Bang? Apa karena waktu itu Pak Ical posisinya Ya. lagi paten banget nih, Satu. Bumi Resources, orang paling kaya se-Asia Di Tenggara. situ dulu, juga Bang. ada Akbar Tanjung. Di Pak Ical. Iya, Iya. ketua one timnya Bang Akbar waktu itu. Iya, Makanya aku bilang ya kan? paket. Ya kan beliau nggak percaya. Nggak ada kok paket-paket Nggak ada. kau. Ini kan gue bicara paket dulu. Iya. Iya kan? Betul, Bang. Gitu. Aku Jadi setuju, ini kan bicara bagaimana Bang Akbar melihat dia dengan Pak JK mengalahkan Bang Surya dengan Pak Ucu mengalahkan dia di sana. Iya, iya, iya. Kan itu persoalan kan begitu. Nah, di sini dia berkoalisi lah dengan Abu Rizal Bakri. Ada faktor SBY nggak dalam kemenangan? Ya ada pastilah. Kan aku bilang tadi. Tadi udah aku bilang, kenapa kepala BIN turun, ini turun semuanya menjelang pemilihan itu? Abang nggak pernah bilang. Ini baru bilang sekali nih. Mau kita ulang balik di sini? Oh yang dulu. Tadi aku ngomong. Barusan. Mana? Semuanya turun. Kau ini nggak dengar Oh, kau. banyak begadang. Jadi kosong ini pikirannya kemana-mana. Nggak fokus kau emang. Coba Dinda, coba pikirin yang lain pertanyaan Dinda. Iya, Adinda. Nah, tuh gini bang. Ya kan Kak Ucu ini kan waktu itu masih wapres nih. Ya kan. Kenapa nggak dia misalnya gini? Dia menghadap aja Pak SBY. Pak SBY, udahlah, jangan diganggu orang ini. Biar aku aja MVP. Maksudku kenapa Pak JK tidak mempersuasi Pak SBY untuk paling tidak kalau nggak membantu beliau tidak mengganggu gitu. Gimana kau bilang wakil presiden gimana? Maksudnya Pak JK ngomong ke Pak SBY. Ini kan wapresnya Pak JK waktu itu kan. Kan Oh, setelah pemilu ya? Inilah ngawur lagi. Pak Oh, JK kan iya. 2004 2009. Oh, iya, Pak betul. Budiono lah wakilnya. Oh, udah nggak menjabat Pak ini ya. Allahu Akbar. Inilah kita Kosokin kurang tidur kita betul ya. jadi kesalahan gara-gara Budi ini. Heeh. Nah, jadi nggak bisa, nggak ada jalan lagi. kau nanti kau bawa lagi tahun Ini hiburan buat netizen ini tahun Bang. 1473 ini kan. Ottoman ini Bang. kau masuk kan. Ini netizen seneng nih abang tipe-tipe aku. Di nanti nih bang, oh ya konten terbaik kita kata orang netizen ini ketika kita diinjak-injak Bang Ara ini kan secara konten ini kan. Ada di Twitter kan.
Ya, jadi begitu. Nggak ngerti 2010 itu Pak Budiono. Wakilnya Pak SBY, wakil presiden. Jadi nggak ada lagi hubungan dengan Pak JK. Dan Pak JK itu sebenarnya lagi sensi-sensian banget sama Pak SBY kan. Iya. Lagi habis taruh kan. Oh ya. Lebih cepat, lebih baik. Dan Pak JK tuh ngomong sama saya, setahun terakhir menjelang Pilpres 2009, itu Pak JK bilang nggak ada komunikasi, sangat minim komunikasi dengan Pak SBY. Bahkan ada beberapa hal Pak SBY jalan sendiri nggak pernah ngomong sama dia. Itu jadi setahun sebelum itu, setahun sebelum Pilpres 2009, itu udah ada kekerenggangan tuh jadi. Ini Pak JK sendiri yang cerita sama saya. Ya. Gitu loh. Apa penyebabnya, Bang? Ya penyebabnya macam-macam. Mungkin SBY ini, Pak JK ini kan lebih cepat lebih baik. SBY ini kan lambat dalam mengambil keputusan. Ya kan? Ragu-ragu Bang, ragu-ragu. Ragu-ragu. Padahal saya pernah ngomong sama Pak SBY sebelum dia jadi presiden. Apa, Bang? Waktu dia Menko Polkam. Apa, Bang? Kumpul di situ ada Pak Sudi Silalahi, Pak Yasin, beberapa orang lagi, sekretaris dia, kemudian Pak SBY di Menko Polkam. Abang sebagai anggota DPR Komisi 1. Komisi 1 partner dia kan. Gagah ya kan? Ya. Di kantornya tuh. Abang dihormat-hormat kita loh begitu Oh masuk. iya dong. Tentara-tentara ini. Iya. Pak Zulfan. Gitu. Dia manggil saya Abang. Abang ini. Gaya gimana? Gaya gimana? Kasih dulu contoh. Kayak Anies juga, Anies. Gitu kan. Gayanya kan gitu. Nah, jadi saya bilang, Mas ini untuk jadi presiden 2004 ini kayak balik tangan aja, saya bilang. Pasti jadi. Nggak usah khawatir, pasti jadi, saya bilang. Tapi satu hal yang membuat orang ragu, Mas ini tidak tegas. Saya bilang begitu. Mas kurang tegas dalam mengambil keputusan. Saya Oh, tegas, terutama. Bang Zulfan. Saya maju. Enggak, dia jawaban dia begini. Enggak kayak gitu juga jawabannya. Ya, kau ini nggak ngerti Oh, SBY. suka kau. kan ya, mana SBY balik tangan kayak menari Bali pula. Aku pernah terakhir, Bang. Aku jadi host, Bang. Pak SBY nyanyi lagu ini, Bos. Ya, itu kan nyanyi. Bagaimana bisa aku lu. Ada gitu, Bang. Berlebihan juga kau ini. Iya. Nah, jadi Presiden, kata Pak Bos. SBY apa? Bang, kalau saya jadi orang nomor 1, saya yang menentukan. Insya Allah saya akan tegas. Kata dia gitu. Salaman kita. Menang, Mas. Maju. Gitu. Abang nih berkhianat juga ke Bu Mega nih. Bukan berkhianat. Abang Kan ini kan bicara menang. Kita kan kalau Ibu Mega kan kita udah bicara soal telepon George Bush George itu. Bush. Inilah, kau ini suka nggak runtut. Ini Budi, ini satu hal, video yang satu dengan yang lain nggak Nggak dihubungkan. dijahit sama dia Bang. Iya. Tapi kan Abang ini sebagai kader PD Perjuangan, sahabat Taufik Kemas, sahabat Megawati, Presiden Megawati. ini Kok kan bisa harus bisanya tegak lurus, iya. salaman mendukung Bener Pak juga SBY ini. begitu. Bukan soal tegak Gimana, Abang, lurus. nih? Ini kan soal Etik sih gimana Abang ini? soal menyatakan bahwa dan saya waktu itu kan tidak aktif lagi, tidak maju lagi sebagai anggota caleg DPR. Kader apa waktu itu? Hah? Kader apa? Masih anggota PDIP dong. Udah kayak Sahabatnya Enggak, siapa? Bos. Bang Zulfan waktu 2004 tuh kayak kawan kita sekarang. RJV. Bukan. Kawan ini. Siapa? Abang. Oh iya iya. Iya kan? Sama-sama ini kan. Iya, sama. Komisinya juga Iya sama. sama aja. Iya kan? Kom satu ini. Iya. Enggak, kalau saya begitu. Jadi saya bilang bahwa ya kalau mau maju Mas menang. Jangan-jangan itu. Iya. Ya, Salaman, Abang Ya. masih menang. insya Allah kalau Mas bisa tegas, Mas menang. Ya kan? Ternyata tegas nggak? Kenapa? Tegas nggak? Enggak ada bedanya juga. Tapi dulu waktu ngelawan Bu Mega, Pak SBY mundur kan ya? Mundur. Nggak mundur. Makanya Menko Pol, gue inget Menko Polkam at Interimnya namanya Jenderal Hari Sabarno. Nah, iya nggak Bang? Yang sempat masuk penjara. Yalah kasus itu kan masuk mobil Damkar. damkar. Mendagri. Oh, mundur ya kan? Mundur. Ya? Menko Kesranya itu dulu Menteri PUPR siapa Bang? Zaman Mbak Mega. Iya. Inilah. SS depannya S. Ya Menko Kesra kan Yusuf Kala. Iya. Ganti kan Pak JK mundur juga. Menko Kesra interimnya Pak Sunardi. Lupa aku So, siapa. Abang tahu kan Bang? Yang rambut putih itu Menteri PUPR. Ganjar.
Bukan. Kan. Rambut putih. Sunarno ya, Udah lah nggak terlalu urgent lah itu. Iya. Tapi intinya gini bang, ketika situasi politik di 2004 kayak gitu, harus berhadapan dengan presiden incumbent, apa yang membuat orang ini lebih yakin buat mundur dulu ketimbang sekarang? Sekarang kan nggak ada yang mundur. Jangan-jangan aturannya harus mundur nih. Apa? Jangan-jangan Iya, aturannya waktu itu mungkin ya. harus mundur. Karena menurutku juga nggak strategis Oh juga. iya, betul. Nggak, Kecuali sebenarnya Wapres kali nggak mungkin. sebenarnya Wapres mundur begini. ke Pak. Sebenarnya Pak Agung Gumelar juga mundur loh. Iya. Iya Bang ya. ya kalau Wapres dan Capres itu harus mundur harusnya dari jabatan itu ya. Kecuali Presiden dan Wapres incumbent Iya. ya. Jadi kalau Pak menurut Hamzah saya itu etikanya tuh begitu. Ya kalau dia mau mundur, mundur aja. Gitu. Etikanya mau ada nggak ada aturan ya harusnya Ya, mundur. mundur Ya. aja kan. Ini kan soal jiwa besar, ya kan? Gitu. Jadi nggak usah dipikir ada inilah. Jangan kayak Ganjar bilang Mahfud baru mau mundur. Kalau menyelesaikan PR, kapan habisnya PR? Begitu banyak. Satu aja nggak bisa diselesaikan, apalagi banyak. Pak Mahfud kan nggak ada yang menyelesaikan masalah. Masa sih bang? Ya apa coba saya sebutkan satu aja. BLBI. Kenapa? BLBI apa ini? BLBI. Mana yang diselesaikan? Bikin satgas mafia Tanah. tanah. Nggak ada, nggak jalan, mafia nggak ada. Tim percepatan apa? Reformasi hukum. Reformasi hukum. Nggak jalan. BHM. Iyalah BHM dan itu orang yang anggotanya mengeluh-mengeluh semua kok. Bagaimana? Jadi jangan terlalu banyak bikin tim itu ya kan. Tetapi kan eksekusinya seperti apa? Tapi begini bang, dengan situasi kayak gitu kan Pak Mahfud bisa bilang, saya butuh posisi yang lebih strategis lagi nih karena ini nggak jalan semua. Nggak bisa, gitu. itu karakter. Mau jadi presiden juga karakter. Itu karakter sebenarnya. Karena apa? Orang kan di Indonesia ini menjadi menteri, menjadi wakil presiden, menjadi presiden. Lingkungannya kan itu-itu juga, cuman pindah-pindah tempat aja kan? Iya kan? Yang mempengaruhi dia kan itu-itu juga. Yang dulu mempengaruhi Bu Mega ya itu, SBY ya itu, Jokowi ya itu, nanti ya itu juga. Iya kan? Jadi menurut saya ya memang sulit gitu untuk seorang presiden Indonesia mengambil satu keputusan tegas, terutama di dalam hal-hal strategi hukum. Ya, itu. Ini kan persoalan kita ini kan orang udah mau dekat sama kepala negara, sama pejabat, ini kan supaya bisa terlindungi dari segi pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Dulu Gus Dur tegas tuh, tangkap ini, penjarakan ini, ya kan? Tommy Soeharto tanggal. Tapi kan nggak ada yang ditangkap. Ada dong. Siapa? Zaman Baharudin Lopa kan geter juga orang-orang. Siapa yang ditangkap? Coba sebutkan satu aja. Kalau Tommy ditahan penjara karena nembak, dituduh membunuh kan? Bukan karena bisnis dan lain-lain. Nggak ada. Mari mutus ini pasar nggak juga? Bang? Nggak. Impor mobil nih bang ditindak. Hah? Itulah tuduhan-tuduhan kan? Nah. Gitu bang. Nah, jadi nggak ada. Semua kita lihat begitu. Kalau perintah ya, tapi jalan nggak? Nggak jalan. Bang. Iya. Terus walaupun dengan kekuasaan yang lebih besar itu nggak akan jalan menurut abang. Nggak ada yang jalan. Siapa yang jalan? Ini karakter. Tadi bang soal karakter. Karakter. Nah, ini kan karakter kepemimpinan, pola kepemimpinan kita, ditambah lagi dengan situasi lingkungan yang udah terlalu berat. Ya kan? Jadi sebenarnya ini sih bukan urusan oligarki ya. Orang kan mengatakan ini karena presiden tidak bebas mengambil keputusan karena oligarki. Sebenarnya oligarki ini kan nggak ada urusan, ini urusan sendiri kan. Bisnis ya, mereka mau dagang. Tentu setiap orang dagang itu menginginkan keleluasaan. Gitu loh. Nah, kalau ada problemnya, kalau mereka melanggar aturan atau hukum ditindak kan gitu. Nah, sebatas itu agak sulit. Sampai situ itu agak sulit. Nah, termasuk misalnya kawan saya Eros Jarot mengeluh. Sudah badan yang dibentuk oleh Pak Mahfud, sudah dikerjakan dengan baik, dengan datanya sudah diketahui orang-orang yang siapa yang disebut dengan mafia ini
Tapi kan ketika dibawa kepada Pak Mahfud menunjuk lagi, wah ini urusannya ada pihak lain lagi. Nah bayangkan, di samping Menko Polhukam ada yang lain lagi. Harusnya di rantai kekuasaan ini Menko Polhukam ada di... Oh, udah paling tinggi. Iya betul. Kalau Menko Polhukamnya saja mengeluh, bagaimana yang lain? Ya artinya apa? Eksekutornya kan bukan Menteri Menko Polhukam, ada polisi kan, Polri misalnya. Polri juga tidak bisa diperintah seenaknya oleh Menko Polhukam. Itu yang kita katakan bahwa fungsi Menko ini apa sebenarnya? Hanya koordinasi, laporan. Tapi tergantung kan Bang, Pak Luhut kita lihat punya, meskipun Menko ya, punya power itu. ya. Dulu waktu Pak Luhut Menko Polhukam, paten juga kan? Nah, Pak Luhut ini kan inbuild dengan Pak Jokowi. Kalau Pak... Orang Jokowi itu. dia Ordal. ya, kalau si ini kan tidak.